Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, baik, kita lanjutkan. Pada pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu dari penunjukan orang-orang yang menulis Al-Quran. Yang kedua adalah perintah dari Rasulullah yaitu untuk melarang penulisan hadis. Yang ketiga, inisiatif para sahabat dalam menghafal Al-Quran. Dan yang keempat adalah bagaimana Rasulullah SAW pun melaksanakan tadarus dengan malaikat Jibril dalam rangka untuk konfirmasi, validasi bahwasanya Al-Quran yang ada pada Rasulullah itu benar-benar sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Oke, kembali saya tegaskan, yang disebut dengan tadarus di sini adalah salah seorang membaca dan yang satunya mendengarkan. Jadi misalnya Rasulullah membaca Al-Quran, Jibril mendengarkan, atau Jibril yang membacakan Al-Quran, Rasulullah yang mendengarkan. Itu disebut dengan tadarus. Makanya inilah dilakukan setiap muslim atau orang muslim pada setiap bulan Ramadan, dan nanti kita masuk Ramadan dengan nyaman, insyaallah, amin. Nah, di situ kan ada tadarus. Jadi tadarus satu orang yang membaca, yang lainnya mendengarkan. Untuk memastikan bahwa bacaan yang dibaca itu adalah benar. Kalau semuanya membaca, itu nanti namanya bukan tadarusan. Tapi sebenarnya apa? Kita yasinan. Oke, nah lanjut. Penggunaan Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oke. Nah, Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Pada masa tersebut terjadi perang Yamamah, di mana di sana terdapat suatu peristiwa di mana 70 orang penghafal Quran itu mati syahid. Oke, ini ada beberapa data yang saya dapat. 70 orang penghafal Quran, 700 orang dalam lulusan Anwar cetakan 2007. Kemudian direvisi lagi 70 orang pada cetakan tahun 2000. Tapi saya mengambil lebih yang 70 karena dari beberapa referensi itu mengatakan 70 orang. Oke, nah, kemudian latar belakang inilah. Jadi peristiwa perang Yamamah yang mensyahidkan 70 orang inilah yang kemudian mendorong Umar bin Khattab untuk mengusulkan penghimpunan Al-Quran kepada Abu Bakar. Abu Bakar awalnya menolak. Kenapa? Ini bukan hal yang diperintah Rasulullah. Di dalam tanda kutip, Rasulullah menganggap ini bid'ah. Kenapa? Rasulullah tidak pernah menyuruh atau menarikkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Namun akhirnya, karena beberapa alasan yang disampaikan oleh Umar berkenaan tentang Al-Quran ini akan hilang kalau misalnya orang yang menghafalnya hilang, akhirnya Abu Bakar pun menerima usulan untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, kedua, kemudian penunjukan Zaid bin Sabit sebagai ketua tim. Nah, untuk pengumpulan Al-Quran sebagai seorang khalifah, Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua tim. Dia ada ketua timnya. Siapa? Zaid bin Sabit. Nah, Abu Bakar sih, kenapa Zaid bin Sabit yang dipilih? Pertama, karena kualifikasi dirinya sebagai seorang pemuda yang vitalitas dan kekuatan energinya. Artinya apa? Zaid bin Sabit ini muda, sehat, kuat. Nah, seperti itu. Artinya untuk tugas yang berat seperti ini harus dilakukan oleh orang yang muda dan aktif seperti itu. Yang B, akhlak yang tak pernah tercemar. Abu Bakar memberi pengakuan serius dengan kata-kata, kami tak pernah memiliki prasangka negatif kepada Anda. Artinya apa? Zaid bin Sabit ini adalah orang yang terpercaya, tidak ada musuh, akhlaknya bagus. Artinya apa? Insya Allah terjamin Zaid bin Sabit ini nantinya. Kenapa? Orang-orang akan membantu dia. Kemudian, kecerdasannya menunjukkan pentingnya kompetensi dan kesadaran. Dari referensi yang saya baca, itu kemarin ada cetakan dari Mizan, Zaid bin Sabit diketahui menguasai beberapa bahasa. Oke, kalau bahasa Arab kan kemarin ada 7 ya. Ada yang bahasa Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Oke, nah jadi bahasa lain pun juga Zaid bin Sabit menguasainya. Yang D, pengalamannya di masa lampau sebagai penulis wahyu. Ya, karena sudah selagi muda, Zaid bin Sabit sudah diamanahkan, diberikan amanah oleh Rasulullah untuk menulis hadis. Yang E, satu catatan tambahan di pengarang adalah Zaid adalah salah seorang yang bernasib mujur di antara beberapa sahabat yang sempat mendengar bacaan Al-Quran. Nah, jadi keberuntungan Zaid bin Sabit adalah
dia pernah mendengarkan bacaan malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Ini dari buku yang saya dapatkan dari yang dikarang oleh Profesor Al-A'zami. Oke. Nah, berikutnya kenapa bukan Abu Bakar atau Umar? Karena seperti ini. Abu Bakar sudah berusia lanjut, karena sudah tua ketika itu. Kan tadi kita bahas bahwasanya harus orang yang energik. Kemudian Umar banyak ancaman. Kenapa? Karena Umar ini adalah orang yang pada masa silamnya ini orang banyak musuh. Karena kan bahasa bencana orang jago. Umar bin Khattab ini di bawah ancaman dia. Makanya untuk syariat tentang sholat setelah sholat tarawih itu, nah itu kan seharusnya dilaksanakan sebelum subuh, sholat witir. Nah sebelum subuh kan seharusnya. Sedangkan Umar bin Khattab itu melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Kata Umar, saya tidak tahu apakah nanti besok ketika bangun saya masih hidup atau tidak. Artinya apa? Umar merasa dia berada di bawah ancaman. Nah sedangkan Zaid, di sini kita lihat seperti kata Abu Bakar, tidak memiliki pasangan negatif. Artinya apa? Zaid adalah orang yang baik dan kemudian tidak akan mempunyai musuh. Artinya apa? Dia tidak berada di bawah ancaman. Oke, lanjut. Oke, nah selanjutnya Abu Bakar melakukan dekret atau perpres atau apa gitu, keputusan dari khalifah. Jadi guna memberi peluang pada setiap orang yang mampu untuk berpartisipasi. Oke, proyek tersebut dilakukan di Masjid Nabawi. Oke, Umar berdiri di depan pintu gerbang masjid untuk melakukan pada setiap orang memiliki tulisan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad dari mulia masjid. Kemudian Bilal mengumumkan ke seluruh orang-orang jalan-jalan di kota Madinah bahwasanya inilah kita akan membaca Al-Quran. Silahkan bagi yang mereka mempunyai manuskripnya untuk menuju Masjid Nabawi dan menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Bukan, diserahkan kepada Zaid bin Sabit. Oke, lanjut. Nah, kehati-hatian dan ketelitian Zaid bin Sabit dalam mengumpulkan Al-Quran. Jadi ini seperti ini prosesnya. 1. Dan yang tugasnya Zaid berpegang pada 2 hal. 1. Ayat Al-Quran diajukan ditulis atas perintah dan di hadapan Rasulullah. Artinya apa? Ayat ini loh benar-benar ditulis di hadapan oleh Rasulullah dan disuruh oleh Rasulullah. Kalau misalnya ayat tersebut tidak disuruh Rasulullah dan tidak kembali dibacakan Rasulullah, itu maka tidak dianggap Zaid sebagai ayat Al-Quran. Artinya sangat ketat. Kedua, ayat Al-Quran itu harus sesuai dengan hafalan sahabat. Artinya kalau memang pengakuan dari seseorang bahwasanya ini ayat yang saya tulis perintah Rasulullah dan di hadapan Rasulullah, kemudian itu harus disesuaikan oleh sahabat, sesuai dengan hafalan sahabat. Kalau sahabat mengatakan, oh iya memang itu saya hafal, dan tersebut baru dimasukkan sebagai ayat. Berikutnya, nah di sini bisa berkata, Zaid tidak menerima sesuatu materi kecuali dua orang sahabat menyaksikan bahwa orang itu menerima ayat Al-Quran seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Dari A dan poin B, pada poin A ini artinya harus ada 2 orang saksi. 1. Saksi yang melihat bahwasanya orang tersebut diperintahkan untuk menulis ayat. Yang kedua adalah saksi bahwasanya ayat tersebut kemudian dibacakan dan ditulis di hadapan oleh Rasulullah. Jadi harus ada 2 orang saksi untuk poin A ini. Kemudian setelah itu Al-Quran yang ditulis tersebut ternyata sudah sesuai dengan bacaan Rasulullah. Ini disebut dengan metode penelitian, disebut dengan triangulasi. Jadi berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti itu. Oke. Nah, kemudian Zaid bin Sabit dan timnya menghimpun Al-Quran itu kurang lebih 1 tahun, yaitu antara perang Yamamah dan sebelum Abu Bakar wafat. Setelah itu Abu Bakar wafat, Al-Quran tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab. Oke, jadi kesimpulannya, Abu Bakar adalah orang pertama yang menghimpun Al-Quran, Umar adalah orang pertama yang punya ide pengumpulan Quran, dan Zaid adalah orang pertama yang menulis dan mengumpulkan Al-Quran. Oke, nah itu kesimpulannya. Oke, nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, saya tanyakan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.